Shalom, teman-teman yang terkasih. Firman Tuhan yang sedang kita renungkan pada saat ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan saat ini temanya adalah tentang mendengar. Bagaimana kita bisa mendengar dengan baik di dalam hidup kita sehari-hari. Karena akar dari setiap permasalahan adalah cenderung oleh karena kita tidak mampu mendengar dengan baik. Nah, saudara-saudari, dalam ayat ini kita diingatkan supaya setiap orang kiranya cepat untuk mendengar, lalu lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Coba kita ingat Bapak Ibu, coba kita ingat teman-teman yang terkasih, ketika kita masih kecil atau kita masih bayi, kita flashback ke belakang, apa yang pertama sekali yang kita dengar dari pengajaran orang tua kita. Nah, sebelum kita bisa pandai berbicara dengan baik, itu biasanya orang tua kita, teman-teman, mengatakan dan mengajari kita mengenai cara menyebutkan bahwa siapa orang tua mereka, saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Lalu coba kita ingat, teman-teman yang terkasih, ketika Yesus hendak menyembuhkan orang yang tuli dan bisu, apa yang ia lakukan pertama sekali? Bahwa teman-teman, kita ketahui ia memasukkan jarinya ke telinga orang yang tuli itu, lalu meludah dan meraba lidahnya, kemudian berkata, Efata, yang artinya terbukalah. Nah, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, mengapa untuk menyembuhkan orang yang tuli maupun bisu itu terlebih dahulu Yesus menyembuhkan telinganya? Sebab dalam proses belajar menjadi manusia yang normal, orang pertama sekali belajar melalui telinganya. Baru ia dapat berkata-kata. Nah, kalau telinga tidak berfungsi dengan baik, maka mulut pun tidak akan dapat berbicara dengan baik. Untuk itulah lewat firman ini kita mau belajar akan 3 hal. Yang pertama, kita diminta cepat untuk mendengar. Mendengar maksudnya adalah bukan sekedar asal mendengar, tetapi mendengar dengan penuh perhatian, sungguh-sungguh, membuka hati dan pemikiran, dan mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, apa yang diperlihatkan Yesus dan yang dikatakan Yakobus dalam perikop ini adalah prinsip yang sangat tepat dalam menjalin relasi atau hubungan yang baik kepada siapapun. Nah, coba kita perhatikan betapa banyak pertengkaran yang terjadi, baik itu antara suami dengan istri, antara pacar dengan pacarnya, dan antara saudara-saudarinya, karena keduanya lebih cepat berbicara dan tidak mau mendengar terlebih dahulu dengan baik. Nah, itulah teman-teman yang terkasih yang membuat terjadinya banyak perselisihan yang terjadi. Lalu yang kedua, kita diminta lambat untuk berkata-kata. Nah, lambat untuk berkata-kata adalah mau mengatakan bahwa agar kita ketika mengeluarkan apa yang kita sampaikan dari mulut kita, itu bisa
mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat buat orang lain. Bukan untuk mencaci orang lain, bukan untuk menjudge orang lain dan merendahkan orang lain. Nah, lalu teman-teman yang terkasih, yang ketiga, kita juga diminta untuk lambat akan amarah kita. Nah, teman-teman yang terkasih, karena ketika kita marah, kita tidak mampu lagi untuk membedakan apa yang menjadi permasalahan kita dengan solusi yang akan kita dapatkan melalui permasalahan tersebut. Karena oleh dikuasai emosi yang sudah tinggal lebih besar daripada pemikiran solusi yang akan kita capai, itu membuat kita nantinya tidak lagi berpikir jernih dalam mengatasi setiap permasalahan kita. Itu semuanya akan mengakibatkan, yang pertama, kita akan selalu paham. Yang kedua, ucapan kita malah melukai perasaan orang lain. Yang ketiga, bahkan mematahkan semangat orang lain apa yang kita ucapkan kepada mereka. Dan yang terakhir, ucapan kita tidak lagi didasari oleh fakta yang benar. Jadinya kita menjadi pembuat gosip. Karena sekali gosip tersebar, maka susah untuk diperbaiki. Nah, teman-teman, dalam suatu pertengkaran sebenarnya juga itu mengatakan tidak ada yang bahagia. Baik yang merasa dirinya benar, menang, ataupun kalah, semua sama-sama terluka hati dan perasaannya. Sebaliknya, betapa banyak persahabatan ataupun pertemanan yang bisa berjalan dengan baik oleh karena kita bisa mendengar dengan baik. Apabila kita diminta untuk cepat mendengar tetapi lambat berbicara, ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh marah. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan juga teman-teman mengatakan bahwa kita bisa saja marah apabila rasa itu tidak benar, tidak adil. Bahkan ketika Yesus marah di bait Allah, dan pada saat itu banyak orang yang mempersalahkan bait Allah menjadi tempat jual beli makanan, bukan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Namun marah yang kita lakukan bukan untuk memuaskan amarah kita sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain. Boleh kita baca dari Amsal 16 ayat 23 sampai 24. Itu semua dapat kita lakukan apabila kita dapat menguasai diri kita. Maka dari itu LLAI membuat judul pendengar atau pelaku firman. Hanya orang yang mau menjadi pelaku firman yang dapat mengendalikan dirinya sehingga hidupnya boleh bahagia. Marilah kita menjadi orang yang cepat mendengar tetapi lambat berbicara, sehingga kita punya hubungan baik dengan siapapun, baik itu kepada tetangga, suami istri, anak, teman-teman kita, pacar, dan lain sebagainya. Dan setiap ucapan yang kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.